Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwum mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasy syaitan. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak anggota dewan, yang saya dengar tadi ada beliau hadir bersama kita, yang mana orangnya Pak? Mohon maaf, saya baru pertama kali kenal dengan beliau dan berjumpa, sehingga saya tidak tahu jelas siapa tadi nama beliau. Taufik Hidayat, kayak pemain badminton. Yang kita hormati Bapak Camat, seterusnya Bapak Lurah yang hadir, Bapak Kepala Desa, beserta yang kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra dan Mi'raj beserta seluruh warga masyarakatnya, yang mulia para alim ulama, tuan-tuan guru, para kiai, ustaz-ustazah, ibu-ibu ketua kelompok yasin, ibu-ibu ketua kelompok pengajian beserta anggota yang hadir, bapak ibu, para undangan, pemuda, pemudi, adik-adik sekalian yang berbahagia. Mohon maaf, yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya, tapi itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, serta mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Di malam ini, untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam satu majelis yang penuh dengan barakah, penuh dengan maghfirah, dan mudah-mudahan kumpul kita di sini menjadi wasilah diampuni segala dosa dan kesalahan kita, amin. Diterima segala amal ibadah kita, selalu disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dan rezeki kita, dan semoga kita nantinya wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, lalu berjumpa dengan baginda Rasul dalam surga, dan beliau mengakui kita sebagai umatnya, amin, amin ya rabbal. Jamaah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis baginda Rasul, at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minas syaitan. Pelan-pelan itu datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Hadis ini bapak ibu memberikan sinyal kepada kita, apabila kita melakukan aktivitas, baik itu aktivitas dunia yang namanya kerja, maupun aktivitas akhirat yang namanya ibadah, hendaklah kita jangan tergesa-gesa, tapi pelan-pelan, jangan istilah bahasa Perancisnya badadasakan. Pakai motor jangan ngebut,
khawatir kita akan mendapatkan maut. Motong pinang jangan tergesa-gesa. Khawatir bukan pinang yang belah, malah kita. Sebab Bapak Ibu, di kampung saya pernah ada kejadian seorang ibu waktu subuh. Baru mulai agak terang, mulai belah pinang. Namun apa yang terjadi, mungkin kurang hati-hati, akhirnya telunjuk yang putus. Mata berkunang-kunang, tangan gemetaran, pikiran tidak keruan, bergagap mencari telunjuk yang tadi putus. Begitu dipasang, langsung dibalut dengan kain. 3 bulan kemudian apa yang ternyata itu kukunya terbalik. Kalau kukunya di sini enak nyuil. Nah kalau kuku di sini terpaksa nyuil. Bang. Nebas misalnya jangan kita tergesa-gesa. Saya khawatir apabila kita nebas tergesa-gesa, bukan rumput yang tumbang, malah kita berjalan jadi timpang. Ini adalah urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Salat misalnya, jangan dianggap enteng Bapak Ibu masalah sembahyang sunat. Ini mohon maaf kadang-kadang karena sembahyang sunat cepatnya luar biasa. Walaupun sebenarnya tumakninah dalam salat itu asal sempat membaca subhanallah, iyalah tuh. Subhanallah sah walaupun dia rukuk tidak membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, walaupun waktu sujud dia tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, walaupun waktu duduk antara dua sujud dia tidak membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Tapi tolong diingat kelebihan luar biasa yang sunat-sunat tadi kita lakukan. Ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa, sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya, barang siapa ketika hamba Allah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sekali saja, maka dibebaskan oleh Allah sepertiga anggota tubuhnya dari api neraka. 2 kali 2/3, 3 kali seluruh tubuhnya dibebaskan oleh Allah. Kenapa kelebihan yang demikian kita tidak baca? Akhirnya nol. Riwayat yang lain menjelaskan ketika seorang hamba sedang sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ditimbang di hari kemudian dibandingkan dunia dan segala isinya, lebih berat subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kenapa? Karena sesuatu yang punya nilai di sisi Allah adalah yang mengandung pahala. Dunia tidak mengandung pahala, tidak punya arti apa-apa di sisi Allah. Mohon maaf ketika membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukupkan 100 Allahu akbar kabira sampai habis, sampai makedai ogina capuk maneng. We pahalana ieu megalade. Apa pahalanya? Diampuni oleh Allah dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun ada dosa itu seperti buih banyaknya di lautan. Tapi dengan catatan 2 hal. Yang pertama bacaannya betul, yang kedua hitungannya betul. Mohon maaf kadang-kadang di salah satu masjid, tapi bukan di sini, di sana. Waktu dia membaca subhanallah, pangkal dan ujung yang kejelas kedengarannya, tengah entah apa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Subhanallah, 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 balalah, 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 balalah. Yang kedengaran cuma balalah, 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 balalah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pangkal dan ujung cuma yang jelas, tengah tak tahu cerita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis menjelaskan itu semua tidak lain adalah bacaannya betul dan hitungannya betul. Kadang-kadang bacaannya betul tapi hitungannya tak betul. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mendingan begini, Be. Samalah juga, anggap macam anggota dewan mewakili. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kata anak-anak, enak imam tuh jadi imam ngapa cepat balikan. Kita tidak usah ikut di zaman sekarang ini yang selalu membantah masalah wirid. Selesai kita salat assalamualaikum, waktu selesai salat maghrib dan subuh, buka dalam kitab hadis Al-Azkar. Selesai salat subuh, selesai salat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaki masih berbentuk waktu kita duduk tahiyat akhir. Apa kelebihannya? Yang pertama, dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Yang kedua, dihapus 10 kejahatan. Yang ketiga, diangkat 10 derajat. Yang keempat, seharian itu insya Allah dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Yang kelima, di hari itu tidak akan ditimpakan oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Berkat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi Bapak Ibu, waktu kita membaca Allahumma ajirni minan nar, luar biasa. Siapa yang membaca selesai sholat subuh Allahumma ajirni minan nar 7 kali, meninggal dunia waktu siang, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Siapa yang membacanya selesai sholat maghrib 7 kali Allahumma ajirni minan nar, meninggal dunia malamnya, dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kenapa? Coba lihat artinya. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah bebaskan saya dari api neraka. Kenapa kita minta kepada Allah bukan Allahumma adkhilni fil jannah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga? Kenapa bukan itu? Kalau minta kepada Allah masuk surga, belum tentu langsung masuk. Jangan-jangan singgah dulu. Tapi kalau bebas dari api neraka, pasti masuk. Walaupun tergesa-gesa itu datangnya dari setan, tapi Al-Hatim Al-Asam mengatakan al-ajalatu minas syaitan ila fi khamsati mawadhi' fa innaha min sunanun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tergesa-gesa itu, kata Hatim Al-Asam, datangnya dari setan, tapi ada 5 macam disuruh kita cepat-cepat, jangan nunda-nunda, jangan nanti-nanti, mesti cepat-cepat selesai. Yang pertama apa? It'amud dhaifi iza nazala, cepat-cepat siapkan jamuan kalau tamu masuk ke dalam rumah. Jangan ditanya, mau minum apa tidak Pak? Yang penting sorong. Masalah makan tidak makan urusan belakang. Kelebihan apabila tamu masuk ke dalam rumah, dia membawa rezeki, pulangnya menghapus dosa tuan rumah. Saya ulangi. Apabila ada tamu masuk ke dalam rumah, pulangnya dia itu adalah menghapus dosa kita, datangnya membawa rezeki. Dengan catatan tamunya jangan sering datang. Kalau jam 8 datang, jam 10 datang, jam 3 datang, jam 5 sebelum maghrib datang. Itu bukan bertamu, belalah. Bu,
Perempuan yang bagus kata baginda Rasul adalah perempuan yang tidak suka balalah, joka-joka, dolan-dolan. Ibu-ibu tu buat tidak ada waktu untuk berleha-leha, tidak ada. Begitu selesai bangun, bertumpuk piring, banyak baju, kemudian ada sampah, belum lagi nanti untuk anak dan lain sebagainya. Tak ada selesainya. Bukan enak-enak jadi ibu rumah tangga tanpa bantuan suaminya. Betul apa tidak, Bu? Cepat menjawab. Memang kadang-kadang boleh ada suami itu tak tahu urusan perempuan. Semua diserahkan dengan ibunya. Padahal bukan enak-enak jadi ibu rumah tangga, ya ada, Bu? 2 kali sudah tuh. Ini kadang-kadang ada jadi suami pemarahannya minta ampun. Terjatuh di di tempat basahan, maka dari papan lantainya papan plat tuh langsung terberusuk, dibuang lantainya. Kata suaminya, kata istrinya, bang jangan dibuang bang, payah nanti aku nyuci di situ. Oh nak aku lempar juga ya katanya. Menangis istrinya, baru punya anak 2 sudah gitu marahnya. Kemarin belum punya anak tak pernah marah-marah. Kalau aku tahu mendingan kemarin aku kawin dengan tukang ceramah tuh. Tukang ceramah banyak, bukan cuma aku dewe. Iya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu baitin la yadkhulu dhaifun la tadkhuluhul malaikah. Setiap rumah yang rumah itu tidak pernah dimasuki tamu, maka rumah itu tidak akan pernah dimasuki malaikat. Inilah risikonya kalau ibu jadi ibu RT. Siap-siap nanti ada tamu yang datang. Saya alhamdulillah Bapak Ibu punya istri itu tidak penyemburuan. Kalau berjalan saya ditungkal ketemu dengan ibu-ibu, karena seorang ibu-ibu yang undang saya dibandingkan bapak-bapak. Itu susahnya kalau penceramah memiliki wajah imut-imut. Ngapa Bu, ada masalah? Begitu saya jalan ada yang negur, Assalamualaikum Pak Ustaz. Dari mana Pak Ustaz? Mau kemana Pak Ustaz? Istri saya di belakang tidak pernah ditegur, tapi beliau, istri saya itu tahu dewek. Ini yang saya ceritakan istri yang pertama. Kenapa istri saya tidak pernah cemburu dan tidak pernah protes? Karena dia tahu diri. Itulah risikonya kalau punya suami idola. Bu, jangan terlalu cemburu. Cemburu bagus, kalau terlewat tidak bagus. Kalau ada tamu masuk ke dalam rumah, apa yang mesti kita lakukan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tamunya. Bagaimana jalan memuliakan tamu? Kita sedang kerja, tamu datang padahal kita lagi bete, lagi jenuh, lagi tidak mood. Tamu datang, tetap kita senyum, kita perlihatkan kesenangan kita dengan tamu. Jangan, ada tamu orang sibuk. Jangan, wajib memuliakan tamu, wajib. Dan tamu tahu diri. Jangan waktu-waktu tertentu orang bertamu satu. Kalau di sini pintu, jangan di tengah, ketok pintu. Begini nah, di sini pintunya di samping, ketok. Assalamualaikum. 3 kali kata baginda Rasul, tidak ada sahutan. Balik, tidak 3 kali depan ke samping. Assalamualaikum. Tidak juga ke belakang, tidak juga langsung buka. Makanan kah? Iya. Mohon maaf, tidak semua amalan disunatkan baca bismillah. Ketika seseorang meninggal dunia, kita langsung menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita bersin langsung alhamdulillah. Tidak usah baca bismillah.
Termasuk ketika kita mengucapkan salam, tidak disunatkan baca bismillah. Assalamu qablal kalam. Salam itu sebelum ngomong. Jadi langsung assalamualaikum. Kan tidak pernah Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah orang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kata yang di dalam, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tak ada. Sebab kalau semua baca bismillah repot. Pas mendengar si anu meninggal dunia, bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata tetangga sebelah, shadaqallahul azim. Tidak semua baca bismillah. Walaupun bismillah itu hukumnya sunat, azan tidak disunatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kemarin saya jelaskan, azan itu luar mengatakan lebih besar pahala tukang azan ketimbang jadi imam. Oleh karena azan itu ibadah, tolong belajar. Satu, barisnya dijaga, panjang pendeknya dijaga, dan jangan terlalu panjang. Kata ulama, kalau terlalu panjang bisa merubah makna. Jangan terlalu cengkok. Sedangkan Soimah saja mengatakan jangan terlalu banyak cengkoknya, nepes nanti. Hayya 'ala Allahu Akbar. Terlalu panjang lupa. Ini kepada anak muda mohon maaf. Azan disunatkan tutup telinga dengan telunjuk, tapi kalau kamar tidak usah. Yang disunatkan itu adalah waktu azan telinga ditutup. Telinga siapa Pak Ustadz? Telinga dewek. Hayya 'alal shalah, sunat ke kanan. Hayya 'alal falah, sunat ke kiri. Jadi dada tetap. Sama ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Balikkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dalil assalamualaikum setelahnya Allahumma inni as'aluka dengan wa a'udzubika min sakhatika nar ada dalam kitab Fatawa Tungkaliyah yang dikarang oleh almarhum Ayah Haji Ali. Kebanyakan dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dah Bu. Tunjuk mana orangnya. Nabi yang mendapatkan titel Abu Dhaib, bapak tamu, adalah Nabi Ibrahim. Riwayat mengatakan Nabi Ibrahim itu beliau tidak mau makan sendirian melainkan cari kawan. Bahkan kalau tidak ada, berjalan beliau mencari kawan sampai 2 mil untuk mendapatkan kawan makan. Dan ternyata Bapak Ibu, garam yang kita makan yang merupakan pelezat makanan itu adalah salah satu jamuan Nabi Ibrahim. Riwayat di dalam kitab An-Nawadir. Nabi Ibrahim itu orangnya pemurah luar biasa. Sampai kemudian bercita-cita minta kepada Allah supaya bisa menjamu umat Nabi Muhammad. Kata Allah, engkau tidak bisa wahai Nabi Ibrahim. Ya Allah, kalau engkau menghendaki pasti bisa. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril mengambil segenggam kapur dalam surga. Diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim naik ke salah satu bukit. Kemudian beliau lempar ke atas. Ditiup oleh angin. Jatuh ke laut. Asalnya kata ulama, air laut itu tidak asin. Tapi adalah tawar. Tapi menjadi asin berkah Nabi Ibrahim. Makanya menjadi asin. Wallahu alam. Caya-caya ida-ida. Nabi Ibrahim itu konon saking kayanya anjing untuk menjaga binatang ternaknya 12.000. Setiap anjing kalung emas. Kalung emas. Kita kucing saja paling-paling kalung dari dapat kopok cinta dengan Ohio. Ya. Tapi alhamdulillah nampaknya sini kurang anjing. Alhamdulillah. Kemarin saya ceritakan tuh di mana tuh waktu bulan Maulid kemarin, anjing tuh salah satu penyebab malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. 1, ada anjing. 2, gambar-gambar foto-foto yang nauzubillahi min zalik.
Wala junubun, dan tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang di situ masih junub. Bulan puasa tak lama lagi, kemarin sedikit saya singgung. Puasa malamnya jangan makan sahur kalau kita dalam keadaan JUNUB belum MANDI. Tapi ada jalan keluarnya bagaimana? Berwuduk dan berbasuh dan berwuduk, ayolah makan. Tidak makruh lagi. Ulama mengatakan apabila makan dan minum dalam keadaan JUNUB belum MANDI, maka yurisul fakra, mewariskan hidup susah. Jadi kalau suami belum mandi nak minum, ini abang ni mana? Mandi. Kemarin saya sudah saking banyak undangan, Pak, yang saya sampaikan, saya lupa judulnya apa lagi nih. Mas kemarin sebuah sahabat dah. An-naimut thahir qasaimil qaim. Hadis dijadikan dalil untuk kita amalkan walaupun hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dijadikan dalil untuk fadhailul amal. An-naimut thahir, orang yang tidur dalam keadaan wudu itu qasaimil qaim, seperti siangnya dapat pahala puasa, malamnya ibadah. Pokoknya sebelum tidur wudu. Masalah nanti di dalam kamar offside jangan dihitung. Pokoknya wudu. Ini atas bodoh, jangan asal kena sini bodoh, tersentuh kaki bodoh, asal sedikit bodoh. Kata suaminya, ini bodoh terus nih. Inilah kata ulama yang menjadi teka-teki. Biasanya Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu batal kalau bukan mahramnya. Khusus mau tidur bodoh tidak batal. Dan Nabi menganjurkan apabila bangun tidur jangan langsung tangan dicelup ke air yang sedikit. Misalnya ada ember, kemudian centongnya tenggelam. Jangan langsung dimasukkan tangan, tapi cuci dulu baru diambil. Kenapa? Kita tidak tahu, kata baginda Rasul, malam tadi tangannya tidur di mana. You understand? Tak tahu tidur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nama 'ala tahur. Siapa-siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, fa'adrakahul mautu fitil lailati, maka malam itu menjumpai dia kematian. Artinya pas tidur dalam keadaan bodoh, sekalinya meninggal dunia, fahuwa indallahi syahidun, maka dia di sisi Allah mati syahid. Mati syahid itu banyak. Mati dalam keadaan menuntut ilmu, syahid. Tenggelam, syahid. Ditumbur mobil, tumbur motor, syahid. Tapi jangan sengaja di tengah jalan. Ngapa bu tengah jalan? Aku nak mati syahid. Kembali kepada Nabi Ibrahim. Banyak amaliyah yang Nabi Ibrahim jalankan itu menjadi syariat kita. Syariat Nabi Ibrahim banyak yang menjadi syariat kita. Salah satunya khitan, Bapak Ibu. Sebelum Nabi Ibrahim khitan, sunat belum ada. Belum adanya khitan, adanya sunat itu setelah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun mendapat perintah khitan usia 120 tahun. Ada yang mengatakan usia 80 tahun. Kalau di kampung kita 80 tahun bersunat bersinso bakalan. Ini mohon maaf Ogi, di kampung saya ada sebagian orang Bugis, saya tidak tahu apa semua apa beliau, cuma dia baru mau mengkhitan anak perempuannya kalau sudah bersahadat. Kalau belum bisa bersahadat, tidak. Kalau saya punya anak dua, usia setahun, kedua-duanya sudah dikhitan. Sebab kalau sudah 5 tahun, 7 tahun berkhitan, berdua tak bisa berlima. Iya, bagagah tuh, yakinlah bagagah.
Nah, Pak Ustadz, katanya kalau khitan itu untuk perempuan sunat ya Pak Ustadz. Ada kaul yang mengatakan khitan bagi perempuan itu sunat, bagi laki-laki adalah wajib. Tapi kaulnya lemah, yang keras kaulnya itu adalah laki-laki dan perempuan wajib. Ibu pilih yang keras apa yang lemah? Kaul. Kata Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajir, wa tarkuhu ba'dal bulughi min rajuli wal mar'ati minal kaba'ir, meninggalkan khitan, tidak mau bersunat baik laki-laki dan perempuan setelah dia balik minal kaba'ir, termasuk dosa besar. Saya baca dalam sebuah kitab apa hikmahnya maka kita umat Islam di khitan untuk menetralisir nafsunya. Kenapa orang barat itu terlalu lanjik kada bersunat? Yang kedua untuk kebersihan. Kebersihan. Yang kedua apa yang ajaran bagi Sayyidina Nabi Ibrahim menjadi sahabat kita? Korban. Saya berulang kali menjelaskan di tempat lain bahwa orang yang belum berakikah boleh berkorban, tapi masih ada yang nanya, macam mana tuh Pak Ustaz? Belum berakikah boleh. Kalau ada dapat anak khitan akikah, tapi kok sudah dewasa kayak kita berkorban. Kalau saya pilih mana? Bagus korban duluan, karena korban itu waktunya cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Adapun akikah kapanpun. Kapanpun. Tuh. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua disuruh cepat-cepat apa? Wa tajhizul maiti iza mata, cepat-cepat selenggarakan mati kalau sudah jelas matinya. Kalau belum jangan. Sebab kalau ada misalnya dipatok ulang, janti dulu, kadang-kadang dia bisa pingsan cuma 2 hari, 3 hari. Tunggu dulu. Nah, tunggu. Makanya mati itu Pak S, saya ingat waktu sekolah SD, salah satu guru saya mengatakan, ahyar, mati itu tak sakit. Saya waktu itu percayalah karena tak tahu ilmunya. Ternyata setelah saya mondok, baginda Rasul waktu dicabut rohnya berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma asadda mararatal maut." Aduh malaikat Jibril, ya sakit mati. Sakit. Tapi kenapa kita pernah menyaksikan orang mau meninggal? Ada tanda-tanda kebahagiaan padahal mati itu sakit. Apabila kata baginda Rasul ada orang mukmin mau meninggal dunia, matinya baik karena amal ibadahnya baik, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk membentangkan sayapnya sebelah kanan. Maka dilihatlah di situ surga dan kenikmatannya. Enak lezatnya memandang itu semua. Rasa sakit ada tapi kalah dengan nikmatnya memandang kepada surga dan kenikmatannya. Seperti perbandingkan kata ulama di zaman Nabi Yusuf, ibu-ibu ngiris tangan tidak merasa sakit karena nikmatnya memandang kepada Nabi Yusuf. Untung bapak ibu yang namanya Nabi Yusuf itu cuma satu. Kalau ada di kampung kita gawat ibu-ibu. Belah pinang. Sop. Orang dalam surga gagahnya seperti Nabi Yusuf, umurnya seperti Nabi Isa, rata-rata ke bawah, waktu diangkat 33 tahun ke bawah, kemudian suara seperti Nabi Daud, kemudian akhlaknya seperti Nabi Muhammad, dan bentuk tubuhnya seperti Nabi Adam. Riwayat mengatakan Nabi Adam itu 7 hasta lebarnya. Tuh, 7 hasta. Nabi Hawa, Siti Hawa tentulah meimbangi. Tak mungkin macam ibu Nabi Adam besar kayak gini. Iya, tak mungkin. Makanya sekarang ini kalau mau tahu orang itu laki-laki apa perempuan, nengok nih. Ini tanda-tanda laki-laki nih. Guru saya Zaini Abdul Ghani di Kalimantan mengatakan, nih tanda laki, nih nah tanda laki. Apa sebabnya Jahidin? Karena waktu Nabi Adam makan buah khuldi dicekik sama malaikat, timbul di sini. Nah Siti Hawa duluan makan sampai di dada supaya jangan sampai ke bawah, dicekik oleh malaikat, maka timbul di sini. Untung sampai di sini cepat dicekik malaikat. Coba kok sudah di bawah dicekik jadi kambing. Jamaah.
Itu. Ya Allah. Cepat-cepat selenggarakan maid kalau sudah jelas mati. Jangan ditunggu pula, nelpon pula yang di Jawa, yang di Kalimantan. Nanti aku balik tunggu ya. Sudah meninggal puluhan jam. Disuruh cepat-cepat. Disuruh cepat-cepat. Ini kepada anak muda, memikul jenazah bukan suatu kehinaan, kemuliaan. Perlu diketahui, bentuk pemikul jenazah itu apa bahasa kitanya itu ya? Keranda. Itu bentuknya dua macam. Kalau nanti ke kampung orang, apabila depan dan belakang sama, maka yang memikulnya masih genap. 4, 6, 8, 10. Kalau 4 tidak sanggup, tambah 2. Jangan tambah 1. Dia mesti genap. Tapi kalau bentuknya begini, depannya kecil, belakangnya besar, maka 3. 1 di depan, 2 di belakang. Yang di belakang mikulnya yang sebelah sini, sini. Yang sebelah sini, sini. Jangan yang sebelah sini, sini. Yang sebelah sini, sini. Payah ngapa? Tak tengok jalan. Memikul jenazah itu sunat, hukumnya kepala didulukan. Nih ya anak-anak muda nih, jangan yang tunggu. Sunat yang di depannya itu adalah kepalanya. Jangan macam kejadian orang Banjar dengan orang Bugis bawa mayat ditunggu sama orang Jawa. Padahal ini sudah bercangkul, sudah berlobang nih. Kata orang Jawa, ngapa tak datang-datang nih mayat nih? Disusul. Ketemu tengah jalan, ngapa tadi bawa? Kata orang Banjar kan bawa kepalanya, dia bilang kakinya payah-payah bawa melintang. Betul juga dak ya? Iya. Masalah itu masalah sepele. Jadi kalau misalnya genap, nih bentuknya. Kalau ganjil nih, 3. Kalau tak tahan bawa kena banget 5. Kalau tak tahan 7. Nih dah kadang-kadang 4 yang memikul. Sekali keberatan di sini 5, sini 3. Dia masih simbang. 3, 4, 4. Jangan ganjil, mesti genap. Sama ketika memandikan jenazah, nih bagi yang muda-muda calon imam nih. Nih yang muda-muda calon anggota dewan dan Bapak Bupati nih. Akan kuat bunyinya. Saya minjam Pak ya. Kepada anak muda, biar saya ceramah di sini ada nilai tambahnya, kenang-kenangan. Kan kita tidak tahu tuh kapan mati. Mungkin saya, mungkin Bapak. Saya ikhlas Pak, kalau Bapak duluan saya dudian, atau dibalik saya yang dudian, Bapak duluan pun saya ikhlas. Apabila mayitnya itu adalah laki-laki, kepalanya, ini kiblat sana. Kepalanya sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Imam tegak. Maka dengan demikian banyak ke kanan. Apa hikmahnya? Mudah-mudahan amal ibadahnya banyak dibandingkan kejahatannya. Kalau mayitnya adalah perempuan, kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, tegak di sini, pinggul. Sehingga lebih banyak juga ke kanan. Tapaul kata orang Banjar, lebih banyak kebaikan ketimbang kejahatannya. Itu Pak Ustadz kalau laki-laki dan perempuan jelas. Kalau bencong yang mati. Macam mana lah tuh Pak Ustadz? Apa dia begini? Bencong itu tengok dalam celananya. Iya. Walaupun begini-begini nah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi la'anallahu al-mutasabbihina minal rijali bin nisa wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah mengutuk, Allah benci, Allah tidak senang, Allah tidak redha kepada laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga tidak suka mengutuk kepada perempuan yang menyerupai. Oh Pak, mohon maaf Pak ya. Uban tuh Pak ya makruh dicabut. Uban makruh dicabut. Di hari kemudian uban itu menjadi cahaya bagi orang mukmin dan haram hukumnya mencabut uban kawan tanpa berbilang. Kenapa? Mungkin dia mau menjaga. Pak Ustadz gatal garuk. Iya. Ini anak-anak muda janganlah macam-macam orang yang tuh yang barat mah. Pink, merah jambu, hijau.
macam bom pelatuk gini. Tapi alhamdulillah tak ada sini, ada sana. Amerika. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau mayit sudah meninggal, cepat-cepat mati itu Pak, sakitnya luar biasa ya Allah. Maka kalau ada yang meninggal dunia, bacakan surah Ar-Ra'd, bacakan Yasin. Apa manfaat hikmahnya? Apabila dibacakan Yasin, insya Allah tidak merasa dicabut rohnya, dan ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan ketika dibacakan surah Ar-Ra'd, maka insya Allah dia tidak akan merasa sakit ketika dicabut. Mohon maaf, 15 macam siksaan bagi yang meringankan sembahyang. Salah satunya adalah ketika dicabut rohnya dia sangat kehausan. Seandainya ada air yang di dunia ini dikumpulkan, dimasukkan ke dalam mulutnya, rasa haus tidak akan hilang. Ada tak dalil kalau yang meninggal dunia dibacakan Yasin? Ada. Buka kitab Tafsir Sawi juz yang ketiga halaman 317. Kata baginda Rasul, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacalah oleh kamu Yasin ala mautakum. Apa pengertian mautakum? Ulama dua pendapat. Ada yang mengatakan mautakum mau meninggal dunia, ada yang mengatakan sudah meninggal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min maitin yuqra'u alaihi Yasin ila hawanallahu alaihi." Tidak ada mayit dibacakan Yasin melainkan Allah mudah mayit. Itulah tuh, Ibu tidak boleh baca Yasin karena datang bulan, tak apa-apa Bu, ke ziarah kubur baca salawat. Kan sudah saya ceritakan kemarin tuh. Perempuan tuh yang tidak boleh itu cuma 7 macam, bukan ziarah kubur, tidak termasuk sembahyang, tawaf, puasa, baca Quran, nyentuh Quran, tinggal di masjid, hahaha, itu yang tak boleh. Bukan hahaha, bukan hahaha. Saya ambil cerita amalan orang hidup sampai kepada yang meninggal, padahal yang dibacanya cuma salawat. Pada suatu hari, seorang perempuan menghadap kepada Imam Sibli, Hasan Subli. Kata perempuan ini, "Wahai Syekh, anak saya baru beberapa hari meninggal dunia. Saya sayang betul dengan anak saya. Makanya Pak, kalau kita ada keluarga meninggal, tolong jangan tidak sembahyang hadiah. Walaupun ada yang mengecam, tak ada dalil. Ya Allah, saya kasih tunjuk dalilnya, kitab Sarasitin, itu malam pertama meninggalnya seseorang itu sangat luar biasa di dalam kuburnya. Sedangkan kita pindah rumah saja, ada lain malam pertama. Apalagi ini pindah alam. Maka alangkah bagusnya, kata baginda Rasul, itu kita bantu almarhum almarhumah dengan sedekah, dengan sembahyang dan lain sebagainya. Sembahyang namanya sembahyang hadiah. Kalau kita tak bisa, tanyalah ustaz sini. Kalau suruhlah beliau sembahyang. Tapi yang namanya nyuruh orang, tahu dewek lah. Tak usah beramplop, tak usah. Untuk apa beramplop kalau 5.000 bagus, tidak beramplop 100.000. Iya. Nih. Ngapa? Aku pengen tahu bagaimana keadaan anakku yang beberapa hari meninggal dunia di dalam kubur. Oleh Syekh diajari salawat. Bu, ini salawat tolong diamalkan. Diamalkan loh oleh ibu ini. Akhirnya apa? Pas satu malam dia ketemu dengan anaknya dipukuli sama malaikat, disiksa dalam kubur. Setelah beberapa malam, malah Syekh ini ketemu dengan seorang perempuan cantik jelita, lebih cantik dibandingkan Ayu Ting Ting, lebih lebih cantik dibandingkan Syahrini, lebih ayu dibandingkan Ayu Ting Ting. Kata Syekh, "Siapa kau nih?" "Tak kenal ya, aku adalah anak dari ibu yang kemarin datang kepada engkau." "Tapi kata ibumu kau dimimpikan oleh beliau, kau disiksa." "Betul. Kami disiksa dalam kubur itu 550 orang. Maka pesan saya, apabila kita mau meninggal dunia, jangan berwasiat. Nak, kalau saya meninggal dunia, tanam di kebun, tanam di ujung kebun." Kita bukan wali. Kalau wali di ujung kebun, orang datangan.
Yang paling bagus itu kita ditanam di tepi jalan. Tidak 1, 2 yang lewat, tidak 100 yang lewat. Tidak mustahil, tidak ada yang membaca salawat, zikir dan lain sebagainya. Hikmahnya apabila kita lewat mengirimi bacaan kepada yang meninggal, walaupun tidak ada hubungan pemilik, insya Allah sampai. Nah kalau di kebun siapa yang mengirimi? Ada yang sering melewat babi. Ada tak babi bilang Al-Fatihah? Pada suatu hari, kata anak ini, ada lewat orang saleh. Maka di zaman sekarang Bapak Ibu kita susah mendapatkan anak yang soleh, mudah mendapatkan anak saleh. Betul? Ya. Dia lewat cuma membaca solawat sekali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Berkat solawat sekali, dia kirimkan pahalanya kepada kami penghuni kubur yang disiksa 550 orang. Kata Allah kepada malaikat tukang siksa dalam kubur, hentikan siksaan. Ada yang dihentikan sementara, ada yang dihentikan selamanya. Berkat apa? Kiriman bacaan solawat dari orang yang hidup kepada yang banyak dari orang yang hidup mengirim bacaan itu sampai. Makanya kita kan ada yang meninggal kita kirim Fatihah, ada yang suka mengatakan itu adalah bid'ah. Itu adalah musik di mana, bid'ah mana? Kan sekarang ini sering kita dihujat dengan kata-kata ad-dalal apa tuh? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini antara kita dengan mereka dalilnya sama, cuman mengartikannya tidak sama. Imam Syafi'i yang merupakan panutan kita dalam fikih, bid'ah itu kata beliau terbagi 2. 1, bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. 2, bid'atun sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Apabila ada amalan, apabila ada perbuatan di zaman sekarang ini, tidak pernah ada zaman Nabi tidak pernah mencontohkan, namanya adalah bid'ah. Tapi selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Mana pintar yang mengecam pada Imam Syafi'i? Dalil yang digunakan sama, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, tapi memaknainya beda. Kita ahli sunnah wal jamaah, kullu bid'atin dalalah, sebahagian bid'ah adalah sesat, sebahagian, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat masuk neraka. Dalil yang ulama gunakan, lihat di dalam Al-Qur'an. Wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kalau dimaknai wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, dan kami jadikan setiap yang hidup dari air. Kulla shay', setiap sesuatu kami jadikan dari air. Kalau begitu malaikat dari mana? Jin dari mana? Maka ulama ahli sunnah wal jamaah, kullu itu 2 macam. Ada kullu kulli, ada kullu kulliyah, artinya setiap, dan ada kullu kulli, namanya adalah maknanya sebahagian. Ini dalam ilmu mantik. Saya ulang, kullu kulliyah artinya setiap, kullu kulli artinya sebahagian. Sehingga wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, dan kami jadikan kata Allah sebahagian makhluk hidup dari air. Karena malaikat tidak termasuk. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua disuruh apa tadi, cepat-cepat Bu? Pak. Selenggarakan mayit apabila. Yang ketiga disuruh cepat-cepat wa tazwijul binti iza balagat. Cepat-cepat nikahkan anak perempuan kalau sudah sampai. Sampai apanya? Sampai usianya, sampai jodohnya. Kalau sampai usia nikah tapi jodoh belum ada, mau dinikahkan dengan siapa? Batang pisang. Ini mohon maaf Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, pejabat yang hadir di sini, saya mohon maaf. Maksud tujuan pemerintah supaya 19 tahun syaratnya laki-laki dan perempuan nikah bagus. Apa bagusnya? 1, supaya dia sudah dewasa membina rumah tangga. 2, supaya jangan terjadi sering perceraian. Maka apabila suami mengatakan, kau kuceraikan, jatuh. Makanya Bu, jangan minta cerai dengan suami, syukuri apa yang ada. Itulah sudah rezeki Bu, yang penting hidup. Salah paham tuh.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi mabasin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Perempuan mana saja minta talak dari suaminya, minta cerai dari suaminya tanpa halangan syar'i. Lain kalau laki pemukulan wajar, lain kalau suaminya tidak memberi nafkah wajar, kalau suaminya tidak tanggung jawab wajar. Tapi ini lain kalau laki alasan ada. Bu, kalau suami selingkuh, suami kawin lagi, jangan semata-mata disalahkan suami. Bukan saya membela suami, cuman kita ini kadang-kadang itu tidak menjaga diri. Makanya ibu supaya di I love you sama suami, dua hal perlu dijaga. Penampilan dijaga, servis dipertahankan. Kata bapak-bapak di samping, ohoi. Perempuan mana saja minta cerai tanpa halangan syar'i diharamkan mencium bau surga. Pada surga itu perjalanan 500 sudah tercium baunya. Contoh surga letaknya di Tungkal. Terserah saya lah, saya bikin cerita. Dari sini ke Tungkal perjalanan 500 tahun, tapi baunya surga sudah tercium perjalanan 500 tahun. Coba. Saya sering menyampaikan kepada ibu-ibu di tempat lain dan di mana-mana supaya ibu-ibu ini syukuri apa adanya. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha tadkhulu min aibabin sa'at min abwabil jannah. Perempuan apabila cuma sembahyang wajib, dia cuma sembahyang wajib tak pernah sunat. Dia cuma puasa wajib tak pernah sunat, taat dengan suaminya. Kemudian dia selalu menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Meninggal dunia, kata Allah, "Bu, silahkan pilih nak masuk surga yang mana? Pilih dewe." Enaknya. Masak lagi semua berleha-leha, happy and happy day. Bermasaidah lagi, ada hamba Allah mau sujud kepada Allah. Kata Allah, di sini bukan tempat sujud. Dulu sudah di dunia. Di sini tempat untuk meleha-leha. Nikmati apa yang aku berikan. Di sana bermasaidah lagi. Sebab kalau dalam surga bermasak, pas gas habis di mana beli? Oh, tak berjualan gas. Habis ke waktunya. Aku kok tak ada habis, malu nyambung nanti. Di mana kita malam Kamis? Iya. Kalau tolong panitia nanti tolong SMS saya judulnya apa nanti kalau saya sudah habisnya. Saya tuh tak pencamah tuh tak sama artis, Pak. Kalau artis tuh di sini sayang, di sini sayang, di sini sayang. Insya Allah tiap malam malah banyak. Tapi kalau sudah pencamah itu ke itu masih ada tuh. Balikan yuk. Padahal kata Sayyidina Ali, orang baru dikatakan ahli ilmu apabila dia mendengar ilmu 1000 kali dianggapnya sekali. 1000 dianggapnya sekali. Padahal Sayyidina Ali itu ahlinya ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah gudangnya ilmu, pintunya adalah Sayyidina Ali. Hampir setiap ilmu yang baginda Rasul sampaikan lewat Sayyidina Ali kebanyakan. Hebatnya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang ketiga disuruh cepat-cepat. Cuman berisiko juga nih Pak sekarang ini anak-anak kalau lambat-lambat nikah risikonya apa? Anak sekarang tak sama anak dulu. Anak sekarang ini SMP sudah cewekan. Kalau dulu kan saya ceritakan sudah kemarin di masjid, anak dulu tuh Pak laki-laki perempuan 12 tahun, 11 tahun, 10 tahun campur itu mandi di sungai aman. Begitu loncat yang laki-laki, langsung dia bilang, hendak melihat cabai kah? Hendak melihat cabai kah? Naik yang laki-laki, loncat yang perempuan, dia pun tidak mau kalah. Hendak melihat waluh kah? Hendak melihat waluh kah? Dulu berwaluh-waluhan aman, sekarang jangan coba-coba, mau ada ganyau tuh waluh. Kau orang dulu punya anak mudah Pak mendidik, mudah menjaga. Tutup pintu, tutup jendela, aman. Sekarang tidak, tutup pintu, tutup jendela, sinyal tak bisa ditutup. Betul dia tidak ketemu langsung, tapi dia bisa ketemu lihat HP yang bernampak-nampak. Apa namanya, Bu?
tahu lah aku video call lah. Hai. Sangkanya aku ini bodoh betul. Jam 11 lewat aja jam 11. Jam 10 lewat 12. Sedangkan saya jam tadi jam 9 lewat 17. Berarti ada masih 5 menit. Kalau tahu saya penat juga ya. Saya malam tadi merasakan Pak, ya Allah. Semalam itu ke Nipah Panjang. Baliknya jam 11 diantar mobil. Jam 11 malam diantar jam 4 sampai ke rumah. Itu bermobil. Kalau berpompong jam berapa baliknya tuh? Iya. Begitu pagi jam 7 berangkat sudah pakai mobil kemana nih, ke tebing itu ke Lagian. Begitu sampai di rumah, saya cepat-cepat mandi kemudian sembahyang lalu maka anak saya ada yang masih kecil tuh. Itu kadang-kadang, Abah ngapa pergi terus? Kadang saya tuh kadang-kadang kesian juga dengan anak saya, tapi lebih kesian dengan mamanya. Tapi macam mana lah tuntutan profesi? Ini maka sangkai saya besar pada biasanya besok saya mau ke Tembilahan tuh. Nah, mungkin hari Selasa saya pulang, langsung ke mana tuh namanya bendahara gitu. Nah, ya Allah. Macam mana lah lagi di orang mau dah nanti ada malas tuh. Iya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pesan saya kepada adik-adik yang belum nikah, satu, Anda apabila dibawa sama suami Anda wajib Anda ikut, karena risikonya seorang istri wajib ikut suaminya. Apabila seorang istri tidak mau diajak sama suaminya, nuzus nurhaka. Ibu kalau punya anak perempuan siap-siap dibawa sama menantu, itu risikonya punya anak perempuan. Aku sayang betul, ikut anak atau nikahkan dengan tetangga sebelah, aman lah tuh. Tak jauh-jauh ya kan? Tak jauh-jauh. Tak jauh-jauh. Tak jauh-jauh. Piring tak banyak dipakai bergantian, pelamin tak jauh mindahkan, ya kan? Kalau ada tak perlu pakai pulsa, bukannya lah, nak nanti malam ke tempat mama ya ke Duri, aman coba. Dekat bang. Nah, jangan pesan saya Bu, jangan cuma kita dengan tetangga baik tapi dengan mertua. Banyak tuh, satu rumah dengan mertua tapi dapur dua. Ada apa di dapur? Tunjuk mana orangnya. Iya baik-baik. Orang tua kita 3. Ibu bapak yang melahirkan. Guru yang mengajarkan kita ilmu. Yang ketiga adalah mertua kita. Maka lihat Abu Samad mengatakan ketika seorang datang kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, siapa yang saya muliakan duluan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Bawa bapakmu. Kenapa maka ibu 3 kali, maka bapak sekali? Sebab ada hanya 3 pada ibu-ibu. 1 hamil, 2 melahirkan, 3 menyusui. Ada laki-laki hamil, ada laki-laki menyusui. Bukan gampang-gampang. Baru bisa seorang anak membalas jasa orang tua kalau dia bisa mengembalikan air susu yang dia minum ke tempatnya. Makanya kepada anak-anak muda, kalau Anda pengen tahu bagaimana susahnya kita waktu dilahirkan sama orang tua kita, nanti kalau Anda berkeluarga. Belum, itu tidak tahu, saya sangka dulu Bapak Ibu, orang tua itu ketika hamil mau melahirkan anaknya asal baring keluar, rupanya tidak, ekstra luar biasa. Nah. Sakit luar biasa. Tolong jujur Bu, jangan ada dusta di antara kita. Mana sakit gigi pada sakit melahirkan? Sakit? Saya yakin Pak, memang sakit melahirkan pada sakit gigi. Tapi tak mungkin pula kalau sakit melahirkan ngapa mau 2 kali? Kalau sakit gigi mau ada 2 kali. Melahirkan mau ada 2 kali. Katanya tadi sakit melahirkan. Tak cair juga, apa dah? Iya.
Perempuan hamil selama itu malaikat memintakan ampun kepadanya. Rasa sakit yang dia derita mau melahirkan kal mujahidina fi sabilillah, dapat pahala seperti berperang musuh agama Allah. Kemudian kalau bayi keluar, dia seperti bayi juga dikeluarkan tanpa dosa. Meninggal dunia mati syahid. 10 kelompok manusia kalau meninggal dunia tubuhnya tidak akan hancur. Allah haramkan bumi untuk menghancurkan tubuhnya. Allah haramkan binatang untuk menggigit tubuhnya. Salah satunya adalah al-mar'atu idza matat fi nifasiha, perempuan yang meninggal dunia masih dalam keadaan nipas. Hebatnya perempuan. Siapa lagi? Orang yang suka azan. Nih yang suka azan. Iya. Apalagi orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Siapa lagi? Orang mati syahid. Siapa lagi? Hamilul Quran, orang yang hafal dan mengamalkan Al-Quran. Nih, apabila ada di kampung nih orang hafal Al-Quran luar biasa. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata baginda Rasul, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu di hari kemudian dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Jangan cuma bulan puasa kita baca, habis bulan puasa dah lagi. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qala. Amal ibadah yang paling Allah cintai adalah yang rutin sekalipun sedikit. Tidak banyak baca Quran, cuma 1 lembar setiap hari, tapi rutin dibandingkan sekali duduk 3 juz. 2 bulan baru baca. Istilah perbandingan, biarlah makan tidak banyak, cuma sesendok, tapi rutin 2 jam sesendok, 2 jam sesendok, dibandingkan sekali makan 2 canting, seminggu baru makan. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.